Oke, kembali lagi di channel YouTube Rusmina Dewi. Pada edisi kali ini, edisi Cerimis, cerita mistis hari Kamis. Aku akan membawakan sebuah cerita horor yang sempat viral di tahun 2018. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang sudah tahu ceritanya dan beranggapan bahwa ceritanya basi, udah pernah denger gitu. Tapi aku yakin banyak juga dari teman-teman yang belum tahu ceritanya. Buktinya aku sendiri, aku baru tahu ceritanya kemarin. Tapi aku sangat tertarik untuk menceritakan ulang karena emang ceritanya menarik. Bagaimana tidak? Ini adalah pengalaman Arya, seorang tour guide asal Sukabumi yang mengantarkan rombongan pendaki dari Jakarta ke Gunung Salak pada Februari 2018 silam. Cerita yang menarik di sini adalah salah satu pendaki yang diantarkan oleh Arya itu berubah menjadi pocong. Kok bisa? Simak aja kisahnya. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar aku semakin semangat untuk membuat konten dan agar kedepannya channel YouTube ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kalian. Oke, cerita dimulai. Kisah ini berawal dari Arya yang pada saat itu masih duduk di bangku SMA. Pada saat itu, sekolah Arya mengadakan study tour ke Jogja. Tetapi Arya tidak bisa mengikuti study tour tersebut karena keterbatasan biaya. Jangankan untuk ikut study tour, untuk keseharian aja Arya masih sangat susah. Pada saat teman-temannya mengikuti study tour, Arya memanfaatkan waktunya untuk bekerja sebagai kuli panggul. Nah, pada suatu hari di pasar di mana tempat Arya bekerja sebagai kuli panggul, dia bertemu dengan seorang kakak kelasnya. Ini perempuan. Kakak kelasnya pun bertanya, "Arya, kamu gak ikut study tour?" "Enggak nih kak, aku kekurangan biaya," jawab Arya. "Nanti kamu main aja ke rumahku ya." Kemudian Arya ini dikasih alamat rumah, nomor handphone, dan ongkos untuk dia mendatangi rumah kakak kelasnya tersebut. Rupanya kakak kelasnya ini menawarkan Arya sebuah pekerjaan. Mungkin karena nggak tega ya melihat Arya sebagai kuli panggul. Singkat cerita, Arya langsung main ke rumah kakak kelasnya dan kakak kelasnya ini mempunyai kakak laki-laki. Nah, kakaknya ini menawarkan Arya untuk ikut menjadi asisten tour guide mendaki ke Gunung Salak dengan bayaran 500.000 selama 4 hari 3 malam. Wah, Arya di sini tentunya seneng banget karena pada saat itu uang 500.000 tuh udah lumayan banyak bagi dia. Wah, aku makasih banget nih kak, aku mau banget. Lumayan nih, liburan ke Gunung Salak terus dapat bayaran. Langsung saja waktu yang telah ditentukan pun tiba. Arya dan kakak temannya ini langsung meluncur menuju Lido Bogor, tempat yang telah disepakati menjadi titik bertemunya antara Arya dan rombongan yang dari Jakarta. Pendaki dari Jakarta ini ada 7 orang, 3 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Ditambah Arya dan kakak temannya ini menjadi 9 orang. Saat itu umur Arya masih 17 tahun, sedangkan rombongan yang lainnya umurnya itu kisaran 23 sampai 25 tahun. Sedangkan kakak temannya ini umurnya di atas 25 tahun. Jadi Arya ini paling kecil, guys. Dari Lido Bogor pun mereka berangkat menuju Gunung Salak. Setibanya di Gunung Salak, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Jadi mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dulu di bawah sebelum mendaki. Karena tidak baik bagi mereka untuk mendaki pada saat waktu menjelang maghrib. Mereka pun mendirikan tenda, kemudian Arya mencari kayu bakar bersama temannya untuk dibuatkan api unggun. Malam itu mereka lalui dengan bersenang-senang. Layaknya wisatawan yang sedang menikmati piknik, mereka bernyanyi-nyanyi, kemudian membuat suatu permainan. Mereka menggunakan botol sebagai sarana permainannya. Jadi botolnya itu diputar, kemudian kalau ujung botolnya itu
menunjuk seseorang, orang tersebut harus bertanya kepada salah satu temannya, dan temannya itu harus menjawab jujur. Ini mirip permainan truth or dare lah ya. Di saat permainan terakhir nih, karena hari sudah mulai malam, perempuan yang bernama Ririn mendapat sebuah pertanyaan dari teman perempuannya. "Rin, apa yang paling lu takutin?" Ririn pun menjawab dengan canda, "Kalau gue mati, gue takut gue bakal jadi hantu penasaran terus gentayangin kalian." Lalu teman-teman yang lainnya bertanya, "Emang kalau lu jadi hantu, lu bakal menghantui siapa?" "Arya," jawab Ririn dengan tertawa. Semua yang mendengar jawaban dari Ririn tersebut hanya bisa cengengesan, karena mereka sama sekali tidak merasakan sebuah firasat akan terjadi hal-hal yang aneh nantinya. Dari sinilah cerita horor dimulai. Tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Kemudian kabut perlahan mulai turun yang memaksa mereka untuk masuk ke dalam tenda. Pesta pun berakhir. Masih di malam pertama, 2 orang cowok rombongan dari Jakarta meminta tolong kepada Arya untuk dihantarkan ke sungai. Mereka ingin buang air kecil. Sebenarnya Arya di sini takut setengah mati, tapi karena dia merasa punya tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya, akhirnya mau nggak mau Arya harus mengantarkan rombongan tersebut. Di tengah perjalanan menuju sungai, ada suara perempuan tertawa cekikikan, pelan tapi terdengar jelas. Tapi itu nggak mungkin suara itu berasal dari tenda teman ceweknya, karena jaraknya ini sudah lumayan jauh. Nggak cuma suara cekikikan, tapi mereka juga mendengar suara orang seperti orang berperang, teng 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 seperti itu. Dan itu membuat salah satu dari mereka, pendaki yang dari Jakarta ini, lari terbirit-birit meninggalkan Arya dan temannya yang lagi satu ini. Arya juga pengen lari, tapi temannya ini bilang, "Arya, masa sih lu tega sama gue udah kebelet banget nih." Ini mau gak mau Arya harus nganterin temannya itu. Kemudian temannya ini ke belakang, dan Arya juga ikut pipis di semak-semak. Tiba-tiba di balik semak-semak terdengar suara kresek kresek seperti itu. Arya udah berpikir, wah, ada setan nih. Arya udah gemeter banget. Dia pengen lari, tapi kakinya tuh nggak bisa digerakin. Tiba-tiba ada yang meloncat dari semak-semak. Arya berpikir, kok ada kucing? Tapi itu bukan kucing. Ternyata itu adalah macan. Macannya ini melihat ke arah Arya. Arya udah benar-benar pasrah di sana. Udahlah, apapun yang terjadi, dia udah memasrahkan dirinya. Macannya ini cuma minum pada saat itu. Habis dia minum, langsung loncat lagi ke semak-semak. Itu kira-kira macannya jadi-jadian atau gimana ya? Masa sih gak pengen makan manusia? Ya, syukur banget nih si Arya. Dia udah selamat dari macan itu. Kemudian mereka balik ke tenda. Saat perjalanan menuju tenda, mereka berpapasan dengan 2 teman lainnya yang menuju sungai. Pada saat ditanya mau ke sungai juga, tapi mereka hanya diam, gak menjawab sepatah kata pun, dan langsung jalan gitu aja meninggalkan mereka berdua. Gak mau ambil pusing, mereka ya gak mikir apa-apa kan, langsung ke tenda. Dan sampai di tenda, teman yang diantar ke sungai tadi teriak dan langsung lari ke tendanya si Arya. "Kenapa nih? Ngapain teriak-teriak?" Ternyata 2 orang yang berpapasan sama mereka pada saat di sungai itu ternyata ada di dalam tenda. Jadi orang yang mereka temui itu siapa? Lalu dia pun takut. Temannya yang tadi itu takut dan mereka numpang tidur di tendanya Arya. Oke, kita lanjut malam kedua. Kejadian-kejadian aneh pun terus menghantui. Pada saat itu mereka kumpul-kumpul di depan tenda. Kemudian Ririn merasa kedinginan. Ririn pun masuk ke tendanya.
Kemudian dia mencari mantel yang ternyata nggak ada di tasnya. Ririn pun mulai nggak sabar. Ih, siapa sih nih yang jahil? Kok mantel Ririn nggak ada? Siapa yang ngambil nih? Semua orang pun sibuk ikut mencari mantel di ketiga tenda yang mereka dirikan. Tapi tetap nggak ada. Mantel itu nggak ada. Lama dicari dan tidak juga ditemukan, Ririn jadi kelabakan. Aduh, itu mantel kesayangan bapaknya Ririn. Kalau hilang gimana? Mana Ririn belum izin lagi, kata Ririn. Karena mulai larut malam, pencarian mantel pun dihentikan dan dilanjutkan esok hari. Hanya tersisa Arya dan kakak temannya berada di depan tenda. Yang lainnya udah masuk ke tenda. Mereka berdua pun ngobrol-ngobrol di depan tenda dan tiba-tiba dikagetkan oleh kemunculan sebuah benda yang melayang-layang di udara. Mereka kaget dong. Itu kok kayak mantel? Ternyata setelah diamati dengan seksama, benda itu memang beneran mantel. Arya berpikir mantelnya itu nyangkut di pohon. Arya sok-sokan mau ngambil mantel itu, tapi dicegah oleh kakak temannya. Jangan, itu lu gak lihat tuh mantelnya ngelayang-layang kayak gitu? Itu pasti sedang dipinjam jin deh. Udah, biarin aja, jangan diambil, kata kakak temannya. Mereka berdua pun memutuskan untuk mengambil mantelnya besok pagi. Dan antara Arya dan kakak temannya ini, mereka sip-sipan gitu jaga. Setelah kakak temannya ini tidur, tinggal Arya sendiri yang celingak-celinguk. Sementara itu di balik tenda, Arya masih sering melihat mantelnya itu terbang ke sana kemari, lagi ke tenda yang cewek, lagi ke pohon, kemudian sesekali mantel itu menghilang. Tak lama kemudian, Ririn dan temannya ini bangun. Kemudian meminta tolong kepada Arya untuk diantarkan ke sungai untuk buang air. Di tengah perjalanan, mereka dipanggil oleh salah satu teman ceweknya yang masih di tenda. Tunggu. Mereka pun berhenti. Tetapi karena lama tidak muncul-muncul, jadi udah lama kita tinggal aja. Akhirnya pun mereka bergegas untuk ke sungai. Di sungai, Ririn dan temannya ini pun melangsungkan hajatnya. Arya sendiri menunggu tidak jauh dari tempat itu dengan jantung yang udah gak karuan pada saat itu. Setelah Ririn selesai menunaikan hajatnya, dia pun melihat sebuah benda yang berada di atas batu besar di tengah sungai itu. Lah, itu kan mantelnya Ririn. Siapa sih yang bawa ke situ? Bercandanya kelewatan banget deh. Mulanya, Ririn ingin mengambil sendiri mantel itu, tapi dicegat oleh Arya. Biasalah naluri lelaki ingin melindungi perempuan. Akhirnya dengan sok berani, padahal dia benar-benar takut, Arya akhirnya mengambil mantel itu dan menyerahkannya kepada Ririn. Setelah sampai di tenda, kemudian Ririn bertanya kepada teman perempuannya yang memanggil tadi. Ketika Ririn bertanya seperti itu, temannya ini bengong. Hah? Manggil? Siapa yang manggil? Ini loh, gua baru bangun. Mulai aneh. Oke, kita lanjut di malam ketiga. Di malam ketiga, sama seperti malam-malam sebelumnya, mereka lalui dengan bersenang-senang, bernyanyi dan bercanda di depan tenda. Saking asiknya, nggak terasa sudah pukul 2 pagi. Saat itu Ririn kembali merasakan kedinginan. Kemudian dia masuk ke dalam tenda untuk mengambil mantel. Beberapa saat setelah masuk tenda, terdengar jeritan Ririn yang minta tolong. Tapi nggak ada seorang pun yang bergegas ke sana, karena teman-temannya ini berpikir bahwa Ririn sedang caper atau sedang ngeprank. Jadi mereka ya gak peduli. Tapi ketika jeritan Ririn semakin kencang dan dia menangis, semua orang langsung menuju tenda tersebut. Ternyata di tenda Ririn sedang berusaha melepaskan mantel yang sedang dia kenakan sambil menjerit-jerit kepanasan. Mantelnya tersebut seperti perangkap yang nempel di tubuhnya Ririn.
kemudian berusaha untuk menyeret Ririn keluar dari tenda. Semua orang berusaha untuk menolong Ririn, tapi nggak bisa, karena mantel tersebut seperti memiliki aliran listrik. Ririn terus menjerit kepanasan dan kesakitan. Ketika Arya berusaha untuk memegang mantel, dia pun langsung terlempar. Tenda pun jadi rusak berantakan. Dan lama-lama, tubuh Ririn itu seperti terseret keluar tenda, kemudian melayang. Ya, tubuh Ririn terbang. Semua orang berusaha mencapainya, tapi gak bisa. Dia udah tinggi banget. Tubuh Ririn yang terus bergerak dan terbang, kemudian tertahan di atas pohon, itu lama-lama berubah menjadi pocong. Kok bisa? Dia tuh berubah menjadi pocong. Kakinya mulai busuk, wajahnya juga. Tolong Ririn, Ririn kesakitan, tolong jangan tinggalin Ririn. Teman-temannya pun berusaha untuk menolong Ririn, tapi nggak bisa, karena Ririn udah di atas. Semua sia-sia. Akhirnya mereka putuskan untuk turun ke bawah untuk mencari pertolongan, yang mungkin dimana di bawah mereka bisa bertemu dengan Ustadz yang dapat menyelamatkan Ririn. Dengan tergesa-gesa, akhirnya rombongan tersebut turun dengan pikiran yang benar-benar kalut. Di tengah kegaduhan itu, salah satu perempuan dari rombongan tersebut pingsan, dan satunya lagi menangis. Benar-benar gak percaya dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Bagaimana bisa seorang manusia bisa berubah jadi pocong? Mereka bergegas menuju ke bawah, menyusuri gunung, dengan tetap diiringi oleh tangis dari Ririn. Tangis yang terus-terusan minta tolong. Tolong Ririn, jangan tinggalin Ririn. Suara itu terus-terusan menghantui mereka. Tubuh pocong Ririn ini pun tetap mengikuti mereka. Lagi muncul, lagi hilang di antara pepohonan. Tapi suaranya tetap, tolong Ririn, jangan tinggalin Ririn. Tapi lama-kelamaan, tubuhnya ini sudah tidak terlihat lagi. Pocongnya udah gak ngikutin lagi, entah hilang kemana. Sesampainya di perkampungan, akhirnya mereka mendapatkan sinyal dan ada telepon masuk. Ternyata itu HP-nya Ririn dari bapaknya. Sesaat handphone tersebut berbunyi, semua saling tatap karena gak ada yang berani ngangkat. Akhirnya salah satu dari mereka, teman perempuannya, memberanikan diri untuk menerima panggilan dari ayah Ririn tersebut. Modal loudspeaker pun dinyalakan. Maaf om, ini bukan Ririn, ini temannya. Di seberang sana suara terdengar jelas. Ririn di mana? Tolong bilangin dia, mantelnya jangan dipakai. Anu om, Ririn berubah jadi pocong. Kita semua gak bisa nolong dia. Bapaknya Ririn langsung marah-marah dan berkata kasar. Sekarang kasih tahu saya alamat kalian di mana. Sekarang saya ke sana. Harusnya rombongan pendaki dari Jakarta ini sudah pulang. Tetapi karena ayahnya Ririn akan datang ke sana, mereka memutuskan untuk tinggal di sana dulu. Akhirnya jam 8 pagi, ayahnya Ririn datang dengan beberapa orang. Sebelum ngobrol jauh tentang Ririn, pendaki yang lainnya disuruh pulang ke Jakarta. Dia hanya butuh Arya dan kakak temannya. Bapaknya Ririn meminta kepada kakak temannya untuk mendampingi dia mencari pocong Ririn di Gunung Salak. Tetapi kakak temannya ini menolak keras karena dia benar-benar ketakutan. Akhirnya mau gak mau cuma Arya yang harus ikut dengan ayahnya Ririn. Saat itu juga bapaknya Ririn mencari orang pintar di daerah tersebut dan mengadakan sayembara bagi siapapun yang dapat menemukan Ririn akan diberi imbalan apapun yang dimau akan diikuti. Singkat cerita, rombongan pemburu pocong pun akhirnya tiba di Gunung Salak. Kemudian mereka mendirikan tenda di sana. Kemudian orang-orang pintar yang dikumpulkan oleh ayahnya itu melakukan ritual. Beberapa saat kemudian, datanglah
sesosok makhluk tinggi besar yang menyerupai kakek-kakek. Tingginya setinggi pohon. Langkah kakinya ini terdengar jelas dan suaranya itu menggelegar saat dia berkomunikasi dengan orang pintar. Arya pun menangis ketakutan. Di tengah ketakutannya yang luar biasa, salah satu orang pintar memegang pundaknya Arya dan mengatakan bahwasanya makhluk ini sebenarnya marah kepada Arya. Karena pada saat makhluk ini muncul, Arya ini memejamkan mata dan gak mau noleh kepada makhluk tersebut. Mungkin makhluknya tersinggung. Akhirnya Arya pun memberanikan diri untuk membuka matanya perlahan. Meskipun takut, tapi sebenarnya dia juga penasaran. Kemudian melihat sepintas wajah dari makhluk tersebut. Wajah makhluk tersebut seperti kakek-kakek yang berjenggot sangat panjang dengan mimik wajah yang mengerikan. Dari pembicaraan orang pintar dengan penguasa gunung ini, ternyata pocong Ririn sudah diusir keluar dari Gunung Salak. Jin penguasa Gunung Salak tidak menerima keberadaan Ririn yang menjadi pocong tanpa melalui proses kematian. Ririn sendiri belum mati. Dia pada saat itu hidup di dua alam, alam manusia dan alam lelembut. Tentu saja mendengar ini, ayahnya Ririn semakin gusar karena dia benar-benar takut jika sampai 7 hari mantel tersebut tidak dilepaskan dari tubuhnya Ririn, maka Ririn akan meninggal. Oke, itu dia ceritanya. Gimana? Semakin penasaran? Tenang aja, nanti bakal ada video part 2-nya. Maka dari itu teman-teman harus subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Aku Rismana Dewi mengucapkan terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.